Selamat datang kembali teman-teman di kanal YouTube saya, dan seperti janji saya di video sebelumnya bahwa di video kali ini saya akan khusus menjelaskan atau membahas tentang prinsip-prinsip pengajaran BIPA atau Bahasa Indonesia bagi penutur asing. Jadi kalau teman-teman adalah calon pengajar BIPA, maka mungkin teman-teman perlu mengetahui prinsip-prinsip ini supaya nanti bisa teman-teman terapkan di kelas yang teman-teman ampu ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan tentang prinsip-prinsip pengajaran BIPA, kita perlu mengingat kembali bahwa pembelajaran BIPA adalah pembelajaran yang sistematis, sistemis, dan terencana. Dari aspek sistemisnya, ini artinya adalah bahwa pembelajaran BIPA ini merupakan seperangkat aspek dan serangkaian kegiatan yang saling berkaitan. Ya, sementara dari segi sistematisnya, ini berarti bahwa dalam pelaksanaannya bersifat prosedural. Ada langkah-langkah yang harus dilalui dari mulai awal sampai dengan akhir. Dan dari aspek terencana, ini berarti bahwa pembelajaran BIPA ini terencana dengan jelas, memiliki tujuan dan target yang harus dicapai. Ya. Baik, sekarang kita akan mulai masuk ke pembahasan mengenai prinsip-prinsip pengajaran BIPA. Prinsip yang pertama adalah memperhatikan tujuan dan kebutuhan pembelajar. Artinya, ketika kita mulai merancang pembelajaran BIPA, kita perlu tahu terlebih dahulu apa tujuan siswa belajar bahasa Indonesia, apa yang ingin dicapai oleh dirinya. Dari situ kita akan tahu kebutuhan apa yang nantinya akan atau ingin dipenuhi oleh siswa melalui kegiatan pembelajaran di kelas. Prinsip pertama ini secara khusus kita terapkan di awal ketika kita belum merancang pembelajarannya. Ketika kita hendak menyusun kurikulum maupun menyusun silabus pembelajaran, kita perlu terlebih dahulu tahu apa tujuan siswa, apa target yang ingin dicapai, apa kebutuhannya. Sehingga ketika kita nanti merancang kurikulum maupun silabus pembelajaran, ini akan sesuai dengan kebutuhan tadi. Maka silabus yang dirancang nantinya bisa menjadi panduan bagi guru manakala menyusun kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan tadi, ya. Oleh karena itu, kalau teman-teman melihat prinsip penyusunan kurikulum maupun silabus, maka salah satu poin utama dan pertama adalah mengetahui apa itu kebutuhan siswa atau apa kebutuhan si pembelajar manakala memutuskan untuk belajar bahasa target, ya. Kalau kita kaitkan dengan pembelajar BIPA, umumnya tujuan yang biasanya menjadi latar belakang seseorang mempelajari bahasa Indonesia itu biasanya adalah tujuan bisnis atau tujuan untuk bekerja. Misalnya ada orang asing yang akan bertugas di Indonesia atau akan bekerja atau membuka usaha di Indonesia, maka dia memerlukan bahasa Indonesia untuk digunakan saat berkomunikasi dengan orang Indonesia. Artinya kebutuhan dia mempelajari bahasa Indonesia adalah untuk kebutuhan bekerja atau untuk kebutuhan profesinya. Artinya ketika kita menyusun silabus, kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan tersebut. Misalnya silabus yang kita susun adalah silabus bahasa Indonesia bagi penutur asing khusus untuk tujuan bisnis. Misalnya seperti itu. Nah, kalau kita tidak mencari tahu terlebih dahulu tentang tujuan siswa tersebut mempelajari bahasa Indonesia, maka mungkin silabus yang akan kita susun ini akan sifatnya umum begitu. Sebetulnya tidak salah, tetapi tidak terlalu menyasar pada kebutuhan si siswa tersebut. Sehingga nanti di akhir siswa tersebut tidak terlalu merasa bahwa kebutuhannya terpenuhi melalui proses pembelajaran yang sudah dilaluinya tersebut. Ya, itu yang berkaitan dengan prinsip pertama. Sekarang kita lihat prinsip yang kedua. Prinsip yang kedua adalah memperhatikan karakteristik pembelajar. Karakteristik pembelajar ini bisa kita lihat diantaranya dari segi usianya, ya, apakah dia pembelajar anak-anak, ya, atau pembelajar dewasa, ya. Kemudian kita juga bisa melihat misalnya apa pekerjaannya atau pekerjaan yang dia geluti, terutama jika kebutuhan berbahasa Indonesianya ini nantinya adalah untuk kebutuhan bisnis misalnya, atau untuk pekerjaan, atau untuk menunjang pekerjaan si pembelajar. Maka kita bisa lihat dulu, oh mungkin misalnya profesinya adalah siswa tersebut adalah pekerja asing yang bekerja di bidang pertambangan misalnya. Oleh karena itu nanti ketika kita membuat teks-teks pembelajaran, kita bisa menggunakan teks yang topiknya tentang dunia pertambangan misalnya seperti itu, ya. Dan yang juga sangat penting, kita juga melihat karakteristik siswa dari latar belakang budaya siswa tersebut. Ini sangat penting karena ketika nanti kita mengetahui apa latar belakang budaya siswa, maka kita bisa melihat kira-kira apa nih yang berbeda antara budaya siswa
tersebut dengan budaya Indonesia. Kemudian dari situ ada banyak hal yang bisa kita lakukan, misalnya ketika kita memberikan informasi atau menjelaskan tentang budaya Indonesia, maka kita akan lebih menyadari kira-kira di bagian mana ini berbedanya. Misalnya di budaya siswa tersebut, ketika memanggil orang yang lebih tua bisa memanggil dengan namanya langsung begitu, sementara di dalam budaya kita tidak. Nah, kemungkinan hal ini ketika kita menjelaskan konsep budaya kita atau budaya Indonesia kepada siswa, mungkin siswa akan merasa hal itu sesuatu yang sangat berbeda dengan budayanya. Oleh karena itu, ketika kita menyadari ada perbedaan yang sangat signifikan antara budaya kita dengan budaya siswa, maka kita akan lebih mudah untuk menjelaskan perbedaan tersebut sehingga nanti siswa akan lebih mudah paham, ya. Itu yang berkenaan dengan memperhatikan atau prinsip yang kedua, ya, memperhatikan karakteristik pembelajar. Prinsip yang berikutnya adalah memperhatikan proporsi antara materi, keterampilan dan non-keterampilan berbahasa, ya. Ingat seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya bahwa salah satu prinsip pengajaran bahasa asing adalah kita mengajarkan cara berbahasa, bukan mengajarkan bahasanya. Oleh karena itu, ketika kita merancang kegiatan pembelajaran bahasa asing dalam konteks ini BIPA, maka kita harus sadar betul bahwa proporsi pengajaran tentang aspek keterampilan berbahasa itu harus lebih banyak ketimbang aspek non-keterampilan. Tapi tentu saja aspek non-keterampilan berbahasa ini juga perlu disampaikan. Bisa jadi sebagai pengetahuan atau juga sebagai penunjang dari keterampilan berbahasa yang sudah dicapai oleh siswa atau yang sedang dicapai oleh siswa, ya. Prinsip berikutnya adalah yang berkenaan dengan pemahaman lintas budaya. Jadi penting sekali kita sebagai pengajar BIPA mempertimbangkan aspek pemahaman lintas budaya antara pembelajar dan pengajar. Jadi pemahaman lintas budaya ini bukan sesuatu yang hanya harus kita berikan atau kita sampaikan kepada siswa, ya, tetapi sesuatu yang juga kita pegang sebagai panduan kita manakala kita memahami budaya siswa yang kemudian nantinya akan berpengaruh terhadap proses belajar atau kegiatan pembelajaran di kelas. Saya juga pernah membahas di video sebelumnya bahwa yang mengalami gegar budaya di dalam kelas itu bukan hanya siswa saja, tetapi gurunya atau pengajarnya juga bisa saja mengalami gegar budaya, ya. Misalnya guru tidak terbiasa menghadapi siswa yang berasal dari satu negara tertentu yang notabene latar belakang budayanya itu sangat berbeda dengan budaya Indonesia. Ketika guru tidak memiliki pemahaman lintas budaya, maka dalam situasi seperti itu, guru akan menghadapi kesulitan manakala berkomunikasi atau berinteraksi dengan siswa, sehingga tentunya nanti akan berpengaruh pada proses pembelajaran di dalam kelas, ya. Jadi penting sekali untuk memperhatikan aspek pemahaman lintas budaya antara pengajar dan pembelajar, ya. Dan setelah tadi kita menerapkan prinsip-prinsip sebelumnya, maka prinsip berikutnya dalam pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing ini adalah menentukan penggunaan metode pembelajaran yang tepat sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ini hal yang bisa kita terapkan pada saat proses kita menyusun RPP atau menyusun atau merancang kegiatan pembelajaran BIPA di kelas. Selain itu, manakala kita menentukan penggunaan metode pengajaran yang tepat di kelas, ini juga kita bisa sesuaikan dengan karakteristik pembelajarnya, karakteristik kelasnya. Misalnya di dalam kelas siswa yang heterogen, artinya berasal dari berbagai negara, mungkin akan berbeda metodenya dengan kelas yang siswanya homogen atau berasal dari negara yang sama. Jadi pada saat menentukan metode pembelajaran ini juga ada banyak aspek yang kita pertimbangkan tentang metode apa yang paling tepat, ya. Kemudian setelah tadi menentukan metode yang tepat atau metode yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, maka prinsip berikutnya atau hal selanjutnya yang kita perlu terapkan adalah memilih media yang efektif untuk digunakan dalam pembelajaran di kelas BIPA. Dalam memilih media yang efektif ini, kita bisa mempertimbangkan beberapa hal, misalnya jenis materi yang akan kita sampaikan, kegiatan pembelajaran yang akan kita terapkan di kelas. Kira-kira nanti alat atau media apa yang bisa menunjang kegiatan pembelajaran tersebut sehingga kemudian menjadi proses pembelajaran yang efektif di kelas, ya. Jangan sampai hal yang kita pertimbangkan manakala memilih media itu hanya sebatas misalnya, oh media apa nih yang paling canggih atau yang paling terkini, misalnya, oh misalnya ketika menggunakan aplikasi, misalnya sebuah aplikasi pembelajaran, misalnya, oh aplikasi apa nih yang paling mutakhir misalnya, atau misalnya
perangkat apa yang paling canggih saat ini supaya nanti bisa diterapkan di kelas atau digunakan di kelas misalnya. Bukan itu pertimbangannya ya. Jadi media apapun sebetulnya yang sederhana sekalipun, jika bisa menunjang kegiatan pembelajaran, jika bisa efektif digunakan di kelas, maka itu bisa kita kategorikan sebagai media yang efektif. Artinya kita bisa menggunakan media tersebut ya. Dan yang terakhir dari prinsip pengajaran BIPA ini adalah menentukan perangkat atau alat evaluasi yang tepat atau yang sesuai. Pemilihan alat evaluasi yang tepat nantinya bisa secara efektif mengukur sudah sejauh mana keberhasilan kegiatan pembelajaran yang sudah diterapkan di kelas oleh guru. Sudah sejauh mana pemerolehan bahasa yang dicapai oleh siswa ya, sehingga penting sekali untuk kita memilih alat evaluasi yang sesuai dengan kondisi atau sesuai dengan pembelajaran yang sudah kita laksanakan di kelas ya. Jadi teman-teman, itulah tadi prinsip-prinsip pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing yang perlu kita ketahui, perlu kita pahami, dan nantinya tentu saja perlu kita terapkan di kelas. Sehingga nanti pembelajaran yang kita laksanakan di kelas benar-benar bisa menyasar atau menunjang kebutuhan siswa atau sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Demikian teman-teman, terima kasih telah menyimak video ini dari awal sampai akhir, dan jangan lupa untuk mengikuti video saya berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.